Oke guys, welcome back to Cryptonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrency dan blockchain. Oke, jadi pada hari ini guys, kita akan kembali ke Crypto Reviews. Dan pada hari ini kita akan membahas atau mereview mengenai suatu cryptocurrency project yang jujurnya cukup unik, yang bernama Chimzy. Biasanya kalau kita ngomongin soal crypto projects tuh kalau nggak DeFi, Metaverse, atau dia bikin suatu ya DEX lah, walaupun itu masuknya ke DeFi juga. Nah, tapi Chimzy ini tujuannya bisa dibilang lebih mulia ya. Yang pertama adalah untuk melawan climate change atau perubahan iklim. Dan yang kedua adalah menyelamatkan binatang yang mungkin menjadi paling pentingnya menurut mereka adalah chimpanzee ya. Nah, yang gue suka dari si Chimzy ini, dia nggak asal ngomong ya, bukan cuma sekedar asal bikin project ya nanti-nanti. Tetapi yang gue suka di sini adalah dia sudah menanam lebih dari 1.000 pohon di Brazil ya. Jadi nggak asal ngomong aja, tapi sudah beneran melakukan suatu tindakan real. Itu yang gue suka ya. Nah, tetapi sebelum kita masuk ke detailnya seperti apa, gua akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari Toshi Cryptonesia ini bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi, ya. Oke, itu udah beres ya untuk disclaimer. Sekarang kita masuk ke bagian utamanya dulu. Kalau ini masih dalam bentuk pre-sale. Pre-sale seperti biasa ada pro kontranya. Pro-nya apa? Lu bisa mendapatkan harga di bawah dari listing, makanya namanya pre-sale. Dan semakin rendah stage-nya, semakin besar juga profit yang lo bisa dapatkan. Buat lo nih yang sudah mungkin, kayaknya gue sebulan lalu gue bahas mengenai Wall Street memes. Kemarin nge-boom luar biasa besar. Buat lo yang sudah beli di pre-sale, itu udah profitnya nggak tau lah. Gue malas ngitungnya, pokoknya gede ya. Nah, kebayang itu gue bahas si Wall Street memes itu stage berapa ya? 7 atau berapa gitu. Udah lumayan di tengah-tengah lah. Chimzy ini baru di stage pertama. Walaupun 19 jam lagi akan naik ya ke stage 2. Tapi intinya masih stage yang sangat awal. Dan yang gila di sini ternyata sudah mencapai 633.000 USD yang terkumpul untuk si Chimzy ini. Jadi ya belum terlalu besar, tetapi bisa dibilang ya masih stage awal lah ya, dan sudah sekitar berapa nih? 1 miliar Chims token yang sudah terjual. Nah, jadi kurang lebih seperti itu gambarannya. Untuk belinya ya caranya mirip-mirip ya seperti yang sebelum-sebelumnya. Kita tinggal konekkan wallet kita. Kalau gue pribadi lebih suka pakai MetaMask, yang paling gampang lah kesannya ya. Lu klik saja connect, dan setelah connect lu bisa beli di sini, tinggal klik buy now ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Detailnya sih ya mirip-mirip lah cara belinya ya. Biasanya bisa pakai Ethereum, bisa pakai USDT dan lain-lain. Mau gampang sih pakai USDT aja ya. Nah, selanjutnya kita akan coba bahas lebih detail seperti apa sih project ini ya. Yang pertama, dia ini kerjasama dengan beberapa organisasi yang memang spesifik untuk climate change ya. Salah satunya One Tree Planted, ada Wild juga, dan Giving Block ya. Nah, selain di situ juga ini sudah pernah di-feature di beberapa news outlet yang berhubungan sama kripto sih banyaknya ya, kayak MarketWatch, Cointelegraph, lalu juga ada Bitcoinist dan lain-lain. Dan yang unik juga di sini, mereka ini walaupun di stage pertama sudah di-verified ya, dan juga sudah sudah di audit ya. Auditnya menggunakan Solidity. Nah, nanti detailnya kita bahas di belakang. Jadi seperti yang gue bilang ya, fokus dari Chimzy ini adalah untuk menyelamatkan environment ya, dan juga animals at the same time. Fokusnya adalah di si chimpanzee ini. Nah, selain di situ juga kita bisa lihat ya, pre-sale mereka ini nggak asal aja cuma mengumpulkan dana, tetapi mereka ini sudah bahkan menanam 1.200 kalau menurut mereka di sini ya, di rainforest di Brazil ya. Jadi lagi-lagi stage pertama sudah ada tindakan nyata. Nah, bagaimana cara untuk kita bisa earn di dalam ekosistem Chimzy? Yang pertama dan yang paling mudah adalah mengikuti pre-sale. Kita beli pre-sale, saat sudah nanti listing, lu jual ya. Ya, bayangin kayak Wall Street memes lah kemarin ya, stage 7 aja profitnya masih lumayan besar ya, apalagi lo di stage awal. Nah, yang kedua adalah saat kita mungkin sudah listing, dan di sini ada 3 cara untuk earn di ekosistem Chimzy. Yang pertama ada Chimzy Shop, di mana kita shop to earn ya. Lalu juga ada NFT Marketplace, Trade to earn, dan yang terakhir ini ada Play to earn, yaitu Zero Tolerance Game, di mana mereka ini masuknya ke ya play to earn lah ya, benar, masuknya ke play to earn. Oke. Nah, jadi sekarang kalau kita misalkan sudah masuk nih dalam ekosistem ini dan kita ingin mungkin lebih ke jangka panjang.
Untuk jangka panjang kita bisa membeli si CHIMS token ini dan reserve untuk si NFT passport kita. Nah, NFT passport kita di sini bentuknya akan mirip-mirip seperti NFT in general, di mana akan ada rarity-nya. Semakin rare, kemungkinan besar akan juga lebih mahal di marketplace. Itu kebayang lah ya, kayak CryptoPunks dan lain-lain. Lu tahu kemarin luar biasa besar. Nah, lu di sini bisa mendapatkan rights untuk mendapatkan si NFT passport ini apabila lu sudah beli si CHIMS tokennya ya. Nah, ini beberapa keuntungan yang kita bisa dapatkan apabila kita memiliki si NFT token. Yang pertama, kita bisa stake NFT kita dan earn up to 20% APY. Ya, ini besar ya, cukup besar. Dan selanjutnya juga si CHIMS token ini kita bisa membeli si CHIMS merchandise dan juga di NFT marketplace-nya ini kurang lebih kayak kita trading NFT lah kesannya ya. Kita dulu misalkan beli CryptoPunks waktu harganya masih murah banget, kita jual waktu udah berapa juta US gitu ya. Ya, lagi-lagi lah, juta US mungkin ekstrim banget, tapi intinya cara kerjanya seperti itu. Lalu juga di sini ada play to earn game-nya, play to earn ya benar ya, play to earn games, di mana kita akan bisa mendapatkan CHIMS coin lagi di dalamnya saat kita bermain gamenya itu sendiri. Jadi kita bisa dapatkan saat pre-sale dan juga saat nanti kalau gamenya sudah keluar bisa play to earn di dalamnya ya. Juga di sini akan ada reward and benefits di mana kalau kita buy the Diamond and Gold series NFT kita bisa mendapatkan berbagai macam perks lain-lainnya ya. Dan juga di sini CHIMS token akan melakukan burning juga. Oke, nah ini bentuk si NFT-nya ya. Bentuk NFT-nya bisa kita integrate juga dengan muka kita bahkan di sini ya. Kalau lu mau pakai muka lu, mau pakai muka yang lain juga boleh ya. Nah, selanjutnya kita akan bahas ekosistem mereka. Yang pertama, shop to earn, di mana di sini kita bisa membeli merchandise si merchandise si CHIMS ini dan kita bisa earn passive income dan juga berapa persen dari persentase keuntungan akan diberikan ke charity juga ya. Selanjutnya, play to earn. Ini kebayang lah ya. Lu main gamenya udah gitu lu punya NFT-nya udah gitu dia menghasilkan koinnya bisa lu jual. Itu play to earn-nya. Nah, play to earn-nya adalah kita bisa menjual NFT yang sudah kita dapatkan ke third party atau maybe for now sih mungkin masih di mereka saja gitu ya. Jadi ini ekosistem dari CHIMZ. Nggak terlalu ribet dan ya bisa dibilang straightforward lah tujuannya apa ya. Untuk roadmap kita bisa lihat dia sudah masuk ke fase 2 ya. 2 masih belum beres semua. Yang paling besarnya ada nanti untuk launch si CHIMS token. Untuk sekarang masih pre-sale ya. Nah, nanti setelah dia sudah launch si di DEX dan di CHEX, nah disitulah waktunya kita untuk memutuskan mau TP atau mau long term. Kalau gue pribadi ya selalu ada beberapa cara. Kalau gue pribadi sih lebih enak apalagi lo kalau di fase-fase awal. Ini kan masih fase 1 ya, stage 1. Lu TP dulu sampai lu nggak ada modal lagi di dalamnya. Misalkan lu modal masukin, contoh aja ini ya, misalkan contoh masukin 1000 USD ya. Atau 100 lah biar lebih ini ya, 100 USD misalkan. Nah 100 USD udah dia listing nih, misalnya udah listing lu udah profit 300-400%. Lu TP sampai $100 lu ketutup. Sisanya lu bisa biarin dia terbang-terbang, ngedam ya, tinggal kita lihat nanti dia kayak gimana hasilnya. Atau bisa juga yang kedua, lu ambil 100% profit. Misalkan lu modal $100, lu udah $200 nih, misalkan udah listing lu untung $400 atau $500 gitu. Naik misalkan dari modal lu $100 jadi $500 misalkan. Nah, lu ambil $200, jadi lu udah profit 100%, sisanya lu biarin terbang-terbang, ngedam. Seperti itu. Ya, itu menurut gua cara yang paling bagus di stage awal ya. Nah, setelah itu kalau kita lihat fase-fase selanjutnya ini cukup panjang ya. Ada si Chimpanzee Store, ada juga Chimpanzee Swap, ada NFT minting dan berbagai macam hal lain. Dan tentunya juga semakin ini di satu persatu diselesaikan, ya harga si tokennya bisa semakin naik juga ya. Selanjutnya tokenomics. Untuk tokenomics kita bisa lihat 45% public sale, 15% marketing, 10% untuk exchange and liquidity, 10% untuk charity, 10% untuk development, 5% untuk community rewards, 5% untuk team. Ini di lock untuk 2 tahun. Nah, yang gue suka apa di sini nggak ada fee, nggak ada buying tax, nggak ada selling tax. Karena menurut gue ini semua gimmick ya. Jadi gue suka dia nggak melakukan ini. Karena cukup banyak project-project terutama memes token ya. Oh, ini kita akan ada burning. Caranya seperti apa? Tax. Setiap kali ada orang yang jual tokennya, berarti dia tidak komitmen dengan projectnya, maka akan kena fee. Menurut gue itu cuma puter-puter. Ujung-ujungnya ya masuknya ke gimmick lah. Jadi dengan nggak adanya ini gue suka ya.
Nah, tetapi kalau kita lihat di sini cukup besar dipegang oleh tim dev berarti ya. Marketing otomatis part of tim dev. Lalu untuk tim ya otomatis itu punya tim dev. Community rewards enggak, development. Jadi bisa dibilang 25 30% ya. 30% kalau kita campurin ini punya tim dev. Nah, maka dari itu penting buat kita tahu seperti apa sih auditnya. Ya langsung aja kita loncat. Auditnya ini di Solidity Finance. Kalau kita lihat di sini nggak ada findings yang ketemu, ya berarti nggak ada permasalahan. Solidity sering kali kayak begini. Jujurnya, gua mungkin lebih prefer kalau dia diaudit sama yang lebih terkenal. Contohnya ya mungkin Certic ya, karena kalau Certic tuh biasanya detail banget dan pasti ketemu problem karena lagi-lagi nggak ada project yang sempurna. Jadi kalau gue pribadi sedikit skeptik dengan hasil si auditnya. Gue berharap si Chimzy ini akan audit juga di tempat yang lebih reputable seperti Certic ya. Itu mungkin saran dari gue. Nah, selanjutnya kalau kita di sini si total supply-nya itu di 200M ya, dengan si blockchain network-nya itu di Ethereum, token simbolnya adalah CHIMS ya atau CHMPZ ya. Jadi kurang lebih seperti itu gambarannya, overall menarik. Dan kalau kita lihat di sini stage-nya ternyata cuma ada 4 ya. Gue pikir biasa lebih panjang tuh kalau untuk yang pre-sale. Jadi stage pertama itu 1 USDT sama dengan 1562 CHIMS, di stage 2 1400-an, stage 3 1000-an, dan stage 4 di 910, lalu ujung-ujungnya akan listing. Jadi lagi-lagi ya, kesempatannya cukup besar bagi elu yang masih lihat video ini di awal-awal ya, karena masih stage 1. Ini by the time gua recording ya, lagi recording ini masih ada waktu 19 jam sampai ke stage 2. Tapi intinya masih stage-stage awal. Jadi untuk profit masih cukup besar kemungkinan ya. Nah, jadi sekali lagi kalau gua pribadi sih pre-sale ini masih masuknya ke high risk otomatis ya, karena secara market cap masih kecil. Jadi kalau gua tetap nggak akan ngambil lebih dari 5% porto gua. Gua saranin kalau bisa 2 sampai 2,5% aja dari porto spot lo ya. Nah, karena ini stage awal, kalau gua pribadi sih minimal lu harus BEP dulu ya, BEP dulu si modal awal. Misalkan lu masukin $100 atau $1.000. Lu harus pas udah listing, lu TP dulu minimal $100 atau $1.000 tergantung modal awal lo. Sisanya lu mau biarin pam-pam atau ngedam-ngedam itu terserah lo ya, tapi intinya selamatkan dulu modal kita supaya tidak ada resiko tambahan. Kalau taunya ngepam kayak Wall Street memes ya asik banget, tapi lu udah nggak pegang lagi resiko. Jadi jangan greedy ya, jangan berpikir oh nggak apa bang, gua hold semua, taunya ternyata nggak sesuai harapan kita malah ngedam ya, jadi gigit jari ya. Biar tenang ya, apalagi lu di stage awal. Saat dia listing, TP dulu sampai modal lu balik, sisanya biarin mau ngepam-ngepam atau ngedam-ngedam sekalian ya. Jadi kurang lebih seperti itu gambarannya. Overall menurut gua menarik dan cukup berbeda dibandingkan dengan beberapa crypto projects lain yang fokusnya itu-itu aja. Di sini mereka konkret, sudah ada tindakan nyatanya. Mereka sudah menanam 1000 lebih pohon di Brazil. Ya, jadi sesuai dengan tujuan awal dia ya. Nah, kedepannya seperti apa? We don't know. Kita bukan cenayang ya, kita bukan dukun. Kita nggak tahu apakah dia akan terus stick sama program dia atau tidak, sesuai dengan si roadmap dia atau tidak. Tapi kalau dari sisi kita bisa profit atau enggaknya ya, kita bisa lihat kita punya keuntungan, kita masih di stage awal gitu ya. Jadi buat lo yang tertarik silahkan bisa mungkin mengikuti presale-nya. Kalau lo pengen nunggu sampai gamenya dulu rilis dan nanti play to earn juga boleh ya. Tinggal dicocokin ke kondisi keuangan masing-masing gitu. Tapi sekali lagi gue ingatkan, karena ini project masih presale stage 1, otomatis resiko masih cukup tinggi. Maka dari itu gue pribadi sih tidak menyarankan lebih dari 5% porto spot lo ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk review Chimzy. Dan buat kalian yang belum nonton DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo mungkin masih bingung cara baca chart, candles, dan hal-hal mendasar lain, bisa juga klik di sini, ada tutorial with Toshi. Dan buat lo yang belum punya mungkin akun di beberapa exchanger besar, bisa cek link reflektor di bawah. Dan jangan lupa juga untuk join Telegram grup kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.